Assalamualaikum Ananda. Sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Masih ingat kan doa akan belajar? Baiklah Ananda semua, kompetensi dasar dan indikator IPS kita kali ini adalah 3.1. Sementara indikator pencapaian yang harus Ananda capai pada pembelajaran ini adalah mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Pembelajaran kita hari ini adalah IPS tentang karakteristik geografis dan astronomis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Apakah itu letak geografis dan letak astronomis Indonesia? Marilah kita amati peta Indonesia di bawah ini. Letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Sedangkan secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Siapa yang tahu apa itu letak geografis? Nah, letak geografis adalah letak suatu daerah yang dapat dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Contohnya, Indonesia terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Anandaku semua, sekarang mari kita perhatikan peta dunia ini. Nah, seolah-olah Indonesia terletak pada posisi silang, yaitu di antara dua samudra dan dua benua. Sekarang kita membahas tentang letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis lintang ini berdampak pada iklim suatu negara. Sedangkan garis bujur adalah garis yang membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi bagian timur dan belahan bumi bagian barat. Sekarang kita belajar batas negara Indonesia. Nah, Ananda pasti sudah belajar bukan tentang peta angin? Waktu kelas 3-nya pasti sudah pernah. Peta angin itu ada yang sebelah utara, ada yang selatan, ada barat, ada timur. Nah, sekarang Indonesia sebelah utaranya berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Australia dan Timur Leste. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, di antara kesemua itu, ada loh Indonesia itu berbatasan langsung dengan negara tetangga kita, yaitu Papua Nugini, Malaysia, dan Timur Leste. Indonesia negara kepulauan. Indonesia disebut negara kepulauan karena Indonesia memiliki banyak pulau besar dan pulau kecil. Menurut hasil keputusan UNCSGN dan UNGNGN pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2017 di New York, jumlah pulau Indonesia itu adalah 16.056 pulau.
Anandaku semua, ayo kita perhatikan bagan ini. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan dari bagan ini? Bagan ini menjelaskan bahwa wilayah Indonesia 2/3-nya adalah lautan, sedangkan sepertiganya wilayah Indonesia ini adalah daratan. Jadi, lautan lebih luas daripada daratan di wilayah Indonesia. Indonesia disebut sebagai negara maritim. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan negara maritim? Ada yang tahu? Ayo amati gambar berikut. Negara maritim adalah negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratnya. Negara maritim adalah negara yang menyandang predikat negara kepulauan, karena negara Indonesia merupakan 2/3 wilayah Indonesia itu adalah lautan, dan sepertiganya adalah daerah daratan. Nah, setelah kita perhatikan gambar ini, apa yang kita pikirkan? Kondisi inilah yang membentuk budaya Indonesia menjadi budaya yang lebih merujuk pada budaya kemaritiman, yang masyarakatnya lebih banyak berprofesi sebagai nelayan pada daerah pesisir. Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara yang salah satu penunjang perekonomiannya di sektor pertanian, lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non-hayati. Komponen sumber daya alam hayati biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen sumber daya alam non-hayati atau abiotik, contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan berbagai jenis logam, air, dan tanah. Bagaimanakah kekayaan alam Indonesia itu? Negara kita sangat kaya bukan dengan sumber daya alamnya? Nah, sekarang apakah Ananda sudah paham dengan materi IPS ini? Kalau seandainya belum, silakan diulang kembali ya membacanya. Apakah Ananda sudah mengulang kembali membaca materi ini? Jika sudah, berarti Ananda sudah paham dong dengan materi ini. Nah, sekarang jika sudah paham, silakan menyelesaikan latihan pada Google formulirnya ya. Assalamualaikum.